Halo teman-teman, datang lagi di channel aku dengan Bobby Werata di English United Kingdom. Teman-teman, di video kali ini aku pengen ngobrolin lagi, ngasih tahu berdasarkan pengalaman ya, semua ini ya. Enakan sewa rumah di luar atau ambil student accommodation yang telah disediakan oleh universitas ya. Oke, ini pengalaman aku ya. Oke, kita bagi dua dulu ya. Mau datang sendiri, apa mau datang dengan keluarga, anak istri. Aku ngomongin dari sisi aku dulu yang bawa anak dan istri ya. Nanti pas di university itu akan ditanya, kamu udah punya belum? Pas kita apply gitu, kamu mau tinggalnya di mana? Akomodasi kita atau gimana? Atau mau nyari sendiri? Karena aku udah pengalaman, karena 10 tahun lalu sebenarnya aku pernah kesini juga tapi masih single. Nah, makanya aku bisa ngomong mendingan ambil student accommodation atau kita nyari sendiri aja di luar gitu loh. Berapa sih biayanya? Berapa sih bedanya? Jauh nggak mas? Oke, ini aku akan kasih tahu ya. Sekarang yang saat ini dulu ya. Aku datang ini bawa keluarga dan aku memilih untuk ngambil akomodasinya nggak dari student accommodation ya, nggak pakai student accommodation. Gampang kok, di sini nggak susah teman-teman untuk cari tempat, cari rumah. Nggak, agak sedikit susah, mungkin mereka akan nanya untuk ini aja sih, kalian kerja di mana, karena nanti ada pendapatan persekian yang udah ditentukan mereka. Misalnya, oh ya kalian kerja ya, berapa biaya, berapa pendapatan kalian, aku bilang mungkin 25.000 per tahun. Nah, mereka tuh ada minimumnya, kalau nggak salah antara 20.000 sampai sekian deh, minimal segitu. Nah, kalau itu memenuhi syarat, udah sebenarnya gampang sekali setelah itu. Nah, di sini bukan provider, di sini agennya yang terkenal cukup udah itu. Ini aku kasih tahu ya, Fahren. Fahren itu nggak terlalu susah, karena aku kemarin nyoba macem-macem ya, lettings company. Itu agak ribetnya gini, mungkin kan yang lihat rumah itu kan bukan cuman kita ya, ada orang ini, orang bule, orang ini mungkin kerjanya lebih tinggi atau apapun ya. Akhirnya kita udah lihat sampai 5 rumah, aku udah bilang aku suka, yuk, tapi tetap nggak ditelepon, nggak dapet ya. Mungkin karena banyak hal yang mereka harus lihat ya, dan mungkin misalkan aku juga banyak dan lebih tinggi kali pendapatannya ya, dan mungkin bukan student kali ya. Nah, kalau student memang agak sedikit susah ya, karena mereka kan worried about ini nanti bisa nggak bayar sewa ini, dari mana nih kerja kan student cuma 20. Nah, akhirnya aku dapat Fahren. Aku bilang ya udah, saya student tapi saya ada istri dan kami udah kerja, saya bilang. Dan mereka mungkin karena biasa ya ngasih rumah untuk student, pas mereka dengar aku ada istri dan kerja juga dan aku juga kerja, mereka juga, oh ya udah nggak apa-apa, ya udah kalian suka dengan ini. Saya bilang iya saya suka, saya ambil, saya bilang peng. Oke, ini proses selanjutnya. Nah, setelah kita bilang oke, saya mau ambil dan ada bukti-bukti, nanti akan disuruh dokumentasi ya, seperti misalnya ya paspor, ya standar banget. Misalnya mungkin diminta juga slip gaji atau apa ya, cuman kemarin aku nggak diminta ya, mungkin ya baik sih soalnya orangnya ya, nggak macem-macem gitu loh. Akhirnya dia bilang oke. Terus pertama kita DP dulu, pasti bahwa kita ngambil ini dan nggak akan dikasih ke orang lain. Nah, akhirnya aku bilang udah, aku kasih. Kemarin bayar sekitar 178 pound ya untuk apa, ngunci ini rumah gitu loh, ngebooking ya. Ya udah, akhirnya oke, kita siapin semua dokumentasi semua ya, nanti datang tanggal sekian. Itu sekitar seminggu setelah itu deh, seminggu atau 2 minggu, karena kita masih nunggu ini tenannya untuk pindah rumah dulu, karena masih ada tenannya di sini, masih ada yang tinggal ya, keluarga juga kalau nggak salah. Akhirnya mereka pindah, akhirnya udah aku inget banget tanggal 18 Agustus suruh datang ke kantornya. Kita datang, lalu ya udah, di sini harus bayar, jangan lupa uang sewa 1 bulannya langsung sama deposit. Nah, deposit itu biasanya 1 bulan sewa juga atau lebih sedikit. Akhirnya kita bayar 775 kali 2, itu untuk awal. Memang sih tinggi banget awal-awal ya, karena mau ngambil ini 1.500 pound keluar kan. Ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi itu jadi deposit. Nanti kalau kita sudah selesai
ngontraknya atau sewanya, nanti duit itu dibalikan. Tapi kan mereka harus lihat dulu ada yang kotor nggak, ada yang ini nggak, nanti dikurangin dari situ. Ya biasa kayak di Indonesia juga ya. Ya udah, tanggal 18 kita bayar deposit dan bulan pertama tanda tangan paper, tetet, dikasih kunci dan masuk. Simpel itu teman-teman. Nggak susah kok untuk cari rumah di luar ya, di luar student accommodation. Oke. Nah, sekarang kenapa aku memilih di luar aja ya, maksudnya nyari flat sendiri? Karena begini, aku juga banyak teman-teman yang sekarang tinggal di student accommodation. Ya mungkin karena mereka sendiri ya, karena sebenarnya ya kalian kalau kesini mendingan cari teman yang bisa barengan gitu loh. Kita cari rumah aja yuk, nanti barengan bayarnya. Karena 10 tahun lalu aku kayak gitu. Pas datang aku ada teman, aku bilang, dia ngajak, udah kita patungan aja yuk, lebih murah kok daripada di student accommodation, tempatnya kecil ya kan. Oke, listrik air nggak bayar dan semua. Tapi kalau ada teman sharing itu jatuhnya sama aja, paling gapnya atau bedanya tuh paling cuma 150 pound, tapi kan kita punya privasinya tuh bagus, dan kita tuh tinggal di lingkungan rumah ya, kiri kanan tuh tetangga. Jadi kalau ketemu tangga kan kita bisa sembari belajar bahasa Inggris ya, mungkin belum ini ya. Halo, hi, you alright. Enak kalau di kampus kan lingkungannya hanya lingkungan students ya. Iya oke, buat sosialisasi sesama student, buat belajar oke. Tapi kalau kita di luar kan kita diajarkan lebih mandiri, ngurusin bayar air, ngurusin bayar listrik, ngurusin macem-macem. Jadi kita sendiri gitu, jadi kita lebih mandiri. Nah, jadi teman-teman, tergantung itu balik lagi ke kalian maunya gimana. Kalau memang mau ngurus sendiri, mau coba biar bisa mandiri, silahkan, lebih baik ya. Tapi student accommodation, teman-teman aku udah lihat juga tempat-tempat mereka yang kamar kecil. Oke, air listrik udah include, internet udah include, tapi that's it. Hanya ruangan aja, ruangan kecil aja. Bandingkan kalau kita di luar, mereka bayar kalau nggak salah 600 pound, aku bayar 775. Oke, belum listrik dan semua, aku mesti nambah sekian. Kalau untuk family kita harus kerja banget, tapi kalau untuk student, kalau kalian bisa dapat satu teman atau dua teman, lalu kamu ambil yang 2 kamar atau 3 kamar patungan, sama aja kok jatuhnya. Oke, jadi itu aja informasi dari aku. Enakan mana nih, student accommodation apa cari rumah di luar? Mana nih yang bagus? Tergantung dari kondisi kalian juga ya. Oke, tergantung dari kalian kesini apa nih, student mau sedikit susah tapi belajar atau bagaimana. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan klik itu tombol lonceng itu biar kita ngobrol-ngobrol terus ya. Oke, thank you, bye-bye.